Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi ya. Pada malam hari ini tak lupa kita bersyukur kepada Allah karena hanya dengan izin Allah saja kita bisa berbuat apakah itu kebaikan ataupun sebaliknya. Dan pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul dalam majlis zikir di mana dibaca di sini ayat-ayat Allah dan juga dikaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap dengan amal ini kita dikuatkan langkah kita, dikuatkan hati kita tetap dalam keimanan. Amin Allahumma amin. Tayyib, yang lalu telah kita baca beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ya, dan seterusnya ila akhiril ayat, yang mana ayat ini memerintahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita untuk bersabar bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah ya. Telah kita bahas pada kesempatan yang lalu bahwasannya terkadang ya, yang namanya manusia ini ketika bersama dengan orang yang ingat Allah dia enggak sabar, panas rasanya. Ini kalau Pak Haji Ridwan tak tanya jawabannya lain, tambah enak, tambah adem rasanya. Makanya kita sampaikan kalau Anda merasa adem ayem bersama orang-orang yang selalu ingat Allah, maka bersyukurlah ya, karena di luar sana banyak manusia-manusia yang panas ya, apalagi dengar ceramahnya Ustadz luar biasa ya.
dan orang-orang yang adem, ya, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ya mereka ini adalah orang yang betul, ya, yang benar keimanannya. Dan mudah-mudahan kita juga digolongkan dalam hamba-hamba Allah yang benar keimanannya, bukan hanya sekedar diucapkan saja. Naam. Kemudian telah kita baca beberapa kisah dalam hadis Bukhari dan Muslim mengenai keutamaan mengunjungi orang yang saleh, ya, dan juga bermajlis bersama mereka. Kemudian juga disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang berkawan, ya, maka dia tergantung kawannya, ya. Dalam hadis Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya disebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana agama teman dekatnya, kekasihnya. Saudara, kita di rumah punya kekasih, yaitu istri kita, bapak, ya. Yang belum punya ya ibunya lah. Siapa saja yang dicintai di tempat tinggal kita itu, itu kita juga perlu. Makanya yang belum nih, ada yang belum nih. Yang muslimin alhamdulillah sudah. Ya, cari ya kekasih kita yang baik agamanya supaya kita juga baik. Karena apa? Banyak di luar sana orang-orang yang saleh, Masya Allah. Gara-gara kekasihnya tak baik, Masya Allah, dia berani, ya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gara-gara apa? Nuruti kekasihnya. Ini bahaya. Padahal pintar, saleh, Masya Allah. Ya, ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari yang demikian. Nah, di sini disebutkan dalam hal ini sebuah hadis, ya, bahwasannya Bukhari Muslim menyebutkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya seorang wanita itu tungkahu li arba'in. Dia dinikahi karena 4 hal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ini pada umumnya. Gitu ya. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Ya, umumnya orang-orang menikah karena menginginkan harta sang wanita. Kemudian wali hasabiha, yaitu karena pangkatnya atau nasabnya juga. Kalau dia menikah dengan ini, wah, dia nanti terangkat derajatnya di mata masyarakat. Yang kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya, rupanya. Ya. Nah, ini anak muda kalau cari pasangan cari yang cakep. Ya, biasanya begitu. Wah, itu enggak level macam-macam ya ini. Kemudian yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Nah, ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din taribat siyatak izfar. Begini. Apa anak muda langsung cekel ini, tidak. Maksudnya peganglah, ya, wanita yang punya agama, yang beragama. Ya, al-mar'ah al-mutadayyinah. Nah, itu bahasanya. Seorang wanita yang punya agama, punya pengetahuan agama, dan juga mengamalkan agama. Tidak hanya pintar saja, tapi dia juga mengamalkan agama. Ya, saya sering sekali, ya, melihat, ya, kanan kiri saya perhatiin, tetangga siapa saja nyantri 6 tahun, 12 tahun, pulangnya katok komprang. Perempuan ini, saya heran, geleng-geleng kepala luar biasa. Tangga depan rumah saya, Masya Allah, sanawiyah berukut. Tahu berukut Bapak ya? Ya, jilbabnya Masya Allah. Mondok keluar, saya tidak tahu kemana. Begitu pulang, lepas jilbabnya. Komprangan, ya. Saya kok jadi aneh, ini apa sih itu? Ya. Nah, itu banyak sekali, ya.
Apakah mereka tidak diajari di pesantren? Namanya pesantren, ya isinya ya baik-baik semua. Tidak ada pesantren mengajarkan yang tidak benar, ya. Kecuali memang dia pesantren yang tidak benar, kan begitu. Ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Muttafaqun alaih, ya. Kalau Anda pegang yang punya agama, taribat yadaka, kalian akan beruntung, ya. Anda akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Ini hadis yang pertama yang kita bahas. Kemudian di sini suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Jibril kalau datang pasti membawa wahyu, berita, petunjuk, ya. Namun lama sekali Jibril ini tidak datang. Dan Rasulullah enggak bisa manggil-manggil ya Jibril, tidak bisa. Di mana Jibril? Ya. Kemudian suatu saat Jibril ini pun turun. Ya, di sini dalam hadis Bukhari, ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna." Hai Jibril, apa yang bikin kamu enggak bisa datang kepada kami lebih sering? Ya, kenapa kok jarang? Kenapa enggak sering-sering? Ya, begitu. Karena Jibril ini baik, maka Rasulullah senang kalau sering didatangi oleh Jibril. Ya. Bahkan di bulan Ramadan setiap hari Rasulullah tadarus bersama Jibril alaihissalam. Ya, kalau kita mau cari Jibril, cari orang yang namanya Jibril, ya, biar bisa tadarus sama dia di bulan Ramadan sampai khatam Quran, ya, 30 juz. Ya. Bapak juga bisa meniru dia. Rasulullah cari teman, sekantor, ya. Kita kerjanya kan bareng nih, ya kan? Rumahnya juga sama. Ya. Gimana kalau gini, ya? Kita tadarusan, satu hari satu juz bergantian, ya, kan bisa toh? Ya. Masing-masing baca pas satu ayat ganti satu ayat. Saya satu ayat, nanti lanjutkan saya berikutnya gantian. Enggak capek. Dibaca ngaji zewe pegel sampai watu-watu, ya. Enggak hatam-hatam akhirnya. Kenapa? Pegel, ya, gitu kan. Atau satu halaman ganti satu halaman. Ya kan? Atau berapa juz gitu. Selesai. Hatam sudah. Kan enggak terasa kalau bersamaan. Nah itu. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar Jibril lebih sering datang. Lalu kemudian turunlah sebuah ayat yang ini, yaitu bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Ya. Itu di surat apa itu? Maryam ayat yang ke-64. Yang artinya wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ini, ya, tidak bisa turun kecuali dengan izin Rabb kamu, yaitu Allah. Tidak bisa seenaknya dewe, keloyong-keloyong sana kemari, ya. Itu malaikat. Kalau manusia mau ngalor mau ngidul kan gitu. Ya, sebetulnya pun manusia tidak bisa berbuat apa tanpa seizin dari Allah. Ya, sebetulnya itu juga sama. Kemudian, ya, lanjutan ayatnya, lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Milik Allah lah apa yang ada di hadapan kami maupun yang ada di belakang kami, dan apa yang ada di antara keduanya, yakni semua, ya, milik Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Ya, Allah tidak lupa. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada Allah Ta'ala. Naam. Kita pernah bantu orang terus kita kesusahan. Masya Allah lali rek. Aku mbiyen tahu nolong wong, saya kau gak ditolong. Nah, misalnya begitu. Tidak bisa. Allah tidak lupa, ya, tidak. Ya, ini mengenai Rasulullah. Nah,
dalam hadis ini ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan dalam bab kita boleh minta seseorang atau orang yang saleh untuk ya mengunjungi kita ya. Kata beliau wa talabu ziyaratihim wa du'a'u minhum, minta agar mereka mengunjungi kita. Kata ustadz ya, dia dari jauh ya, terus kita ketemu gitu kan, dia mampir ke misalnya wilayah ini, tafadhol ustadz mampir ke rumah misalnya gitu ya, boleh kita minta agar ustadz itu mengunjungi ya, pasti ada kebaikan di situ. Naam, itu. Kemudian hadis yang kedua, hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis hasan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu berkawan kecuali dengan orang mukmin. Nah, ini yang lalu saya sampaikan ya mengenai seorang anak yang ikut dengan orang-orang non-muslim. Orang tuanya sudah mewanti-wanti ya, karena orang tua ini gombol sama anak ya, dan senang sama anak, lama-lama ketut juga. Nah, ini padahal begitu ya. Ini maka kita janganlah berkawan dengan non-muslim ya. Kalau sekantor bagaimana? Ya sekantor lain kan, gitu kan, dengan kita menjadikan dia sebagai teman ya, kan begitu. Teman kerja, rekan kerja, sekantor mungkin saja, tapi kita tidak menjadikan dia sebagai teman. Nah, begitu. Kenapa? Karena tadi itu, ya bisa saja Anda ikut sama dia. Ya, namanya teman itu kan, ya gitu tadi kita sudah jelaskan kemarin. Orang kalau ya dekat-dekat sama penjual minyak wangi, ya imah dia beli, kalau enggak ya dapat wanginya, kena baunya. Kadang suruh nyoba-nyoba. Ayo, sampean datang ke toko minyak wangi, ndak beli itu loh, suruh nyoba-nyoba. Tanya tok aja, boleh. Icip oleh. Itu orang penjual minyak wangi. Ini ndak gitu. Suruh kesini orang jual itu, nggak pengen laku dia. Semua penjual minyak wangi begitu. Silakan coba ini. Habuknya, oh gitu kan. Ndak beli itu. Ya, sampean jalan di Ampel Gubah sana itu. Ditulit-tulit sampean ini. Gak tuku padahal itu. Begitu pula berkawan, dekatan dengan orang bikin apa kemarin, pandai besi, kayak gitu. Kalau enggak kebakar ya itu baunya enggak enak. Gitu. Atau kena item-itemnya mungkin. Katanya Muhammad sekarang pandai besi pakai pabrik, enggak begitu. Ya padha wae, ya kan. Itu. Oke. Alhamdulillah. Nah, itu. Nah, di sini suatu saat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ada seseorang dia mencintai orang lain padahal tidak pernah bertemu." Ya. Ya, dia ini menceritakan ada orang lain yang jauh dia mencintai Rasulullah. Ada hamba Allah mencintai Allah, tidak pernah bertemu kan? Belum pernah ngelihat ini, belum pernah. Ketemu Allah tidak pernah. Melihat Rasulullah ada yang tidak pernah, tapi dari kejauhan diberitahu ada Rasul di sini begini-begini, tapi mereka cinta. Apakah bisa ya Rasulullah yang seperti itu? Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Ya, al-mar'u seseorang itu ma'a man ahabba, dia bersama dengan siapa yang dia cintai. Artinya bisa. Kita Bapak sekalian ya, kita cinta Allah dan Rasul, kita nanti akan bertemu dengan Allah dan juga Rasul. Kita cinta siapa lagi? Cinta sahabat. Oh, kita baca kisahnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Begini ya Allah, begini. Kita senang sama dia. Kita tiru yang bisa kita tiru. Kedermawanannya, kelembutannya. Kita lihat Umar bin Khattab. Oh, berani Masya Allah. Ya. Ini dan itu kita bisa tiru yang bisa kita mencintainya, kita akan bertemu dengan mereka nanti ya. Naam, dalam hadis Bukhari dan juga Muslim ya. Itu. Nah, ini sama hadis yang lain juga pertanyaannya yang sama. Nah, saya loncat. Kemudian dalam hadis Muslim, Anas radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang Arab
Badui, orang dari pedalaman. Bertanya, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah?" Ngono ya, orang Arab itu kalau dari pedalaman itu gitu, to the point, enggak pakai basa-basi. "Ya Rasulullah, kiamat kapan sih?" Gitu aja. Mata sa'ah. Ya. Kan Rasulullah SAW sering mengingatkan kiamat sudah dekat. Kata si Badui, "Kiamat kapan ya Rasulullah?" Kuwayahe, teko saiki anjur kan. Pertanyaannya begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, "Ma'adatta laha." Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Rasulullah tidak menjawab kiamat itu ini sekian tahun, tidak, jawabannya lebar. Kau sudah siapin apa? Kan begitu. Sering sekali orang-orang bertanya masalah itu. Tanda-tanda kiamat apa gitu. Itu padahal gong sembayang ini gorong kena, tanya-tanya kiamat wae gitu. Kamu itu sudah apa? Sudah kerjakan apa? Yo kiamat 1000 tahun lagi lah. Kau mati besok ya apa? Enggak tahu kan? Kenapa nunggu kiamat? Enggak usah tanyain kiamat. Kiamat itu pasti datang. Enggak usah ditunggu pun datang. Karena Allah katakan pasti. Ya, kemudian kata Nabi SAW, apa yang sudah kau siapkan? Orang itu menjawab, hubbullahi wa rasulihi. Aku menyiapkan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bapak, kalau melihat hadis ini kelihatannya simple. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Oh, mek ngono tok ya, gitu kan. Tapi ingat, cinta Allah itu konsekuensinya apa? Lah itulah yang dilakukan oleh orang ini. Jadi dia berkata itu pas dengan apa yang dia kerjakan. Kadang kita sendiri, mohon maaf, mungkin saya kadang ngomong masih belum tahu apa yang saya omongkan. Kadang begitu. Saya ngomong begini sudah pas apa belum? Ya, dengan yang saya kerjakan kan begitu. Tapi orang ini dia ucapkan yang dia lakukan seperti itu. Dia cinta Allah, tentunya dia mencintai apa saja yang cintai oleh Allah Ta'ala. Amal apa saja yang Allah cintai, dia cintai. Cinta Allah berarti dia juga membenci apa saja yang dibenci oleh Allah. Begitu pula dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Anda ya akan bersama dengan orang yang Anda cintai. Nah, gitu. Ini ungkapan yang tinggi ini. Kita berani bilang hubbullah, ana uhibbullah wa rasulih. Ya. Harus berani ya, harus berani dan berusaha untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kalau tidak begitu, diemplak kan ambil iblis hatinya kan begitu. Tayyib, rawah Muslim, hadis rawah Bukhari dan Muslim, dan ini tadi riwayat Muslim. Nah, ini. Nah, kemudian dalam bab ini Allah sebut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan mengenai meminta doa kepada seseorang. Ya. Namun dalam hadis ini dicantumkan hadis yang dhaif, ya, hadis yang lemah, ya. Meskipun Imam Nawawi menyatakan sahih, setelah dikaji ternyata hadisnya dhaif, ya. Kemudian hanya akan saya bacakan satu hadis di sini yang disahihkan, ya. Yaitu dalam hadis riwayat Muslim dari Usair bin Amrin, ada yang mengatakan dia Ibnu Jabir, ya. Dia berkata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang kejadian Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaitu suatu saat Umar bin Khattab didatangi oleh orang yang banyak dari Yaman, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhum bertanya, "Afikum Uwais bin Amir?" Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais ibnu Amir? Kemudian toleh-toleh. Ada yang tahu, ditunjukkan akhirnya, ya. Kemudian setelah ditunjukkan, maka Umar pun menemui, ya, setelah ketemu dengan Uwais radhiyallahu anhu, Umar bertemu. Faqala lahu,
Maka Umar pun bertanya, anta Uwais ibnu Amir? Apakah anda yang bernama Uwais ibnu Amir? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Min Muradin tuma min Qaran? Kata Umar, apakah anda dari Murad, dari suku Murad? Ya, kemudian min Qaran, marganya Qaran, Al-Qarni, ya. Apa betul? Qala na'am. Iya, aku dari Qaran, dari Murad. Qal fakana bika baras fabara'ta minhu illa mawdi'a dirham. Apa betul dulu kau punya penyakit baros? Baros itu kulitnya putih, ya. Apa itu namanya? Penyakit apa? Yang putih semua, kayak belang ya. Penyakit belang. Lalu Allah sembuhkan, kecuali ya seukuran dinar atau dirham saja. Ya. Kata Uwais, qala na'am, betul. Kok betul gitu kan? Juga penasaran mungkin. Qala laka walidah, apakah anda punya seorang ibu? Qala na'am, iya. Qala, kata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang suatu saat kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Amir ma'amdati ahlil Yaman, bersama orang-orang dari Yaman, min Murad, ya, mereka dari suku atau kabilah Murad. Thumma min Qaran, ya, marganya adalah Qaran atau Qarni. Kana bihi baras, dia punya penyakit belang. Fabara'a minhu, lalu sembuh. Illa mawdi'a dirham, kecuali seukuran dirham. Lahu walidah, dia punya punya ibu. Huwa biha barrun, ya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la barrah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la barrahu, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya itu. Fa in istata'ta, kata Rasulullah, jika kau mampu, an yastaghfira laka faf'al, kalau mampu meminta dia agar memohonkan ampun, ya, untukmu, maka lakukanlah, ya, begitu kata Rasulullah SAW. Faqala lahu Umar, setelah itu Umar pun mengatakan, aina turid, wahai Uwais, anda mau kemana? Qala al-Kufah, saya ingin pergi ke Kufah, ya. Qala ala aktubu laka ila amiliha, maukah aku tulis surat kepada gubernur di sana? Karena Umar ini sebagai Amirul Mukminin, khalifah waktu itu. Mau aku tulis surat supaya perjalananmu diamankan, ini dan itu, dipenuhi kebutuhannya, ya. Kata Umar, qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya, aku lebih suka bersama orang-orang, ya, orang-orang banyak berkumpul, tidak mau diistimewakan. Nah, begitu. Kalau kita bagaimana? Ada presiden, misalnya jangan kita, saya aja lah. Misalnya mau haji, misalnya dikasih fasilitas khusus tingkat menteri, mungkin ya tidak nolak, gitu. Tapi inilah Uwais Al-Qarni, ya, yang istimewa. Dia ini hidup di zaman Rasul, tetapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Suatu saat dia menemui Nabi datang ke Madinah, ya, tapi pesan ibunya jangan lama-lama. Begitu datang ke Madinah, diketok rumahnya Rasulullah sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Pulang langsung, bus, cabut. Karena Rasulullah tidak ada tempat. Rasulullah pulang. Sampai rumah telah datang Uwais Al-Qarni, tapi dia tidak bertemu denganku. Nah ini, sehingga dia dikatakan bukan sahabat tapi tabi'i, ya, orang tabi'in, ya. Meskipun hidup di zaman Nabi Islam, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, dia adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, ya, sebaik-baik tabi'in. Subhanallah. Inilah Uwais, ya, dan masih banyak cerita tentang dia di sini, hampir sama, ya, panjang sekali, ya, disebutkan di situ. Kemudian sampai pada akhirnya tahun berikutnya
Ya. Datanglah rombongan dari Yaman lagi. Umar pun berkata seperti yang tadi. Anda tahu ini dan itu. Lalu ada orang kaya yang fasilitasnya luar biasa, ditanya oleh Umar, "Kamu melihat Uwais?" Apa kata orang ini? "Uwais? Siapa Uwais?" "Oh, itu si miskin." Kayak apa ya? Tidak menghormati begitu. Aku tinggalkan dia nggak punya apa-apa, dia begini, sono dia. Tidak punya perbekalan. Ini orang kaya ini. Ya, gitu kan. Apa kata Umar? Umar pun berkata kepada orang ini, ada satu pesan Rasulullah yang tadi kita baca. Kalau Anda bertemu Uwais, kalau bisa kau minta dia agar mohon ampun kepada Allah Ta'ala untukmu, begitu. Maka dikatakan begitu. Akhirnya orang ini pun mencari Uwais, lalu cerita, minta doa. Apa kata Uwais? Apa Anda bertemu Umar bin Khattab? Iya. Oh ya Uwais. Akhirnya Uwais pun mau berdoa. Ternyata orang ini sudah ketemu dengan Umar, sahabat Umar. Ya, karena dia begitu, ya didoakan. Ya, setelah itu orang-orang pada tahu, oh Uwais ini begini. Akhirnya Uwais pun pergi, ya, tanpa jejak, ya. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Nah, seperti itu. Subhanallah. Kalau kita, ya apa ya, dikeroyok orang, wah mungkin apa gitu ya, di sini loh ya. Nah, lain kan dengan ini. Kalau Anda baca beberapa sirah sahabat, azan dis. Ya, sudah waktunya Isya ya. Jadi ada banyak sekali kisah sahabat yang oleh Allah Ta'ala kasih keutamaan yang luar biasa. Ketika ada sahabat-sahabat berdoa minta turun hujan, tak turun hujan. Satu orang hitam legam, dia berdoa, langsung turun hujan. Diikuti sama salah seorang sahabat, saya lupa namanya. Oh, di situ rumahnya. Besoknya didatangi sudah hilang orangnya. Tukang penjahit pekerjaannya. Kata tetangganya, oh ini penjahit gini, kemana dia? Dia sudah pergi. Itu langsung pergi, tidak mau diketahui identitasnya. Ya. Dan banyak lagi kalau Anda baca dalam buku Aina nahnu min akhlaqis salaf. Nah, di mana kita? Apakah kita sudah mencontoh akhlak para salaf? Nah, sahabat tabi'in, tabi'in. Di situ banyak kisah-kisah bagaimana mereka tidak ingin diketahui. Ya. Bagaimana mereka menyembunyikan kesolehan-kesolehannya, amal baiknya betul-betul disembunyikan. Ya, dia sedekah, tidak ada yang tahu. Ya, begitu. Banyak yang begitu. Itulah keistimewaan mereka. Mereka sangat menjaga keikhlasan luar biasa. Nah, itu dengan keimanan yang begitu pun mereka masih takut kalau ya amalnya itu tidak ikhlas. Bayangkan kita ini siapa, iman kita ini seperti apa. Nah begitu. Nah ini paling tidak kita berusaha tetap mohon kepada Allah keikhlasan, ya, kelurusan, yaitu agar kita tidak tertipu dengan tipu daya syaitan, ya. Baiklah, sudah waktunya Isya. Saya kira itu sudah selesai hadisnya. Tinggal ada beberapa hadis yang tadi saya katakan dinyatakan dhaif, ya, sehingga kita tidak perlu untuk membacanya. Mari kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.